Halo semuanya, perkenalkan saya peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 25, Kelompok 4. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang akuntabilitas. Dalam akuntabilitas ini ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu adalah konsep akuntabilitas, yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas, yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam konsep akuntabilitas. Yang pertama itu adalah definisi. Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian yang kedua adalah aspek-aspek akuntabilitas. Aspek yang pertama yaitu adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak, yaitu antara individu, kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu adanya laporan. Akuntabilitas membutuhkan laporan, misalnya laporan kinerja. Kemudian yang keempat, akuntabilitas juga membutuhkan konsekuensi, apakah dia berbentuk sanksi ataukah penghargaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Akuntabilitas harus dapat memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian kita masuk kepada tingkat akuntabilitas. Adapun tingkat akuntabilitas yang pertama adalah personal, lalu yang kedua individu, yang ketiga adalah kelompok, yang keempat adalah organisasi, dan yang kelima adalah stakeholder. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang mekanisme akuntabilitas. Yang bagian pertama yaitu adalah dimensi. Dimensi akuntabilitas itu meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, di mana maksudnya adalah ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang akuntabel. Ada beberapa hal yang dapat dipenuhi untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu adanya transparansi dan akses informasi. Ada beberapa aspek keterbukaan informasi. Yang pertama yaitu adalah maximum access limited exemption atau yang disingkat dengan MEL. Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat, kecuali jika informasi tersebut apabila dibuka dapat merugikan kepentingan publik, maka informasi tersebut dapat bersifat terbatas. Kemudian yang kedua adalah permintaan tidak perlu disertai alasan. Akses informasi memang merupakan hak setiap orang, namun harus juga diperhatikan jika terjadi penyalahgunaan informasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mekanisme yang sederhana, mudah, dan cepat. Kemudian prinsip yang keempat adalah informasi harus utuh dan benar. Informasi yang disampaikan haruslah utuh dan benar, jika tidak maka akan dikhawatirkan akan menyesatkan. Prinsip keterbukaan informasi yang keempat adalah informasi proaktif. Badan tertentu dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi yang penting untuk diketahui publik. Contoh misalnya adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Prinsip yang terakhir adalah perlindungan pejabat yang beretikat baik. Pejabat yang beretikat baik dalam pemberian informasi harus dilindungi, misalnya pejabat yang memberikan bocoran tentang adanya praktik korupsi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang data dan informasi.
Ini juga ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu adalah relevant information, yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, kondisi saat ini, dan kondisi yang akan datang. Kemudian prinsip yang kedua adalah reliable information. Ini maksudnya adalah informasinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah understandable information. Informasinya dapat dipahami. Kemudian yang keempat adalah comparable information. Informasinya dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Kemudian yang ketiga adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik bertentangan dengan kepentingan pribadi. Ada 2 tipe konflik kepentingan. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan keuangan, kemudian yang kedua adalah yang tidak berhubungan dengan keuangan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Seorang PNS harus dapat membuat keputusan dan tindakan yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Kemudian PNS yang akuntabel juga tidak terlibat dalam politik praktis. PNS yang akuntabel juga melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikianlah pemaparan tentang peta konsep akuntabilitas dan penerapannya. Terima kasih.